Assalamualaikum, gua Fadar Gadget Talk. Dari kebanyakan device Samsung yang udah kami review, mostly flagship semua. Karena menurut kami yang menarik dari Samsung hanya lini flagshipnya aja. Tapi, semenjak tahu Samsung bundling dengan Bayu, ceritanya jadi beda. Ekspektasi kami kalau HP entry level tuh pasti biasa aja, desainnya jelek. Tapi serius di Samsung A02s ini beda banget. Dari kebanyakan HP entry level yang udah kami bahas, cuma Samsung A02s yang desainnya paling cakep dan nggak berasa murah. Mungkin efek desainnya yang mirip banget dengan Samsung A51 yang dibanderol dengan harga yang jauh lebih mahal. Malah kamera layoutnya ini mirip banget dengan Samsung S20 versi flagshipnya. Bukan cuma itu aja, warna hitamnya yang nggak terlalu pekat dan dikombinasiin dengan desain garis bertekstur juga sukses bikin desain HP ini berasa nggak murahan. Sekilas lihat tuh orang pasti nggak nyangka kalau HP ini harganya nggak sampai 2 juta. Walaupun pakai bahan plastik, pasti pegang tuh masih berasa lumayan solid dan nyaman di genggaman. Nggak terlalu gampang ninggalin bekas sidik jari dan gripnya juga nggak licin. Buat di bagian belakang dan sampingnya juga kelihatan lebih seamless karena di A02s nggak ada sensor fingerprint. Jadi untuk fitur keamanan cuman ada Face Unlock yang punya performa yang terbilang oke. Nah, kalau bagian depannya baru deh beda ceritanya. Harganya di bawah 2 juta, gak mungkin pakai pansel di tengah kayak Samsung S20 series. Jadi A02s ini masih pakai teknologi Infinity V Display atau simpelnya masih pakai notch kecil lah di tengah. Kalau kita lihat lagi di atas kertas, spesifikasi layarnya juga agak meragukan. Masih pakai panel PLS IPS dan resolusinya belum Full HD Plus, hanya SD Plus aja. Tapi setelah pakai sendiri, kami sepakat kalau kualitas layarnya tuh cakep. Konten kelihatan tajam, kontrasnya lumayan tinggi, dan warnanya juga keluar. Jadi untuk urusan layar, nggak perlu pusing lah. Samsung udah jago banget untuk urusan layar. Ukurannya yang 6,5 inch juga masih nyaman di genggaman dengan satu tangan. Soalnya aspek rasionya tuh udah 20:9 khas HP kekinian. Jadi di tangan tuh berasa compact, dan untuk navigasi satu tangan juga masih enak. Spesifikasi jeroan yang dipakai juga biasa aja di harganya, pakai Snapdragon 450, RAM 3GB dan storage 32GB, atau RAM 4GB dan storage 64GB. Yang gua pakai ini varian terendahnya, dan yang paling gua rasain sih fine-fine aja. Navigasi dan scrolling masih berasa ngebut, multitasking di banyak aplikasi juga masih sanggup, dan main game juga masih bisa. Tapi tergantung game yang dimainin ya. Gua tes main game favorit gua, Lone Wild Rift juga masih bisa, tapi turunin grafiknya ke low biar bisa dapetin 60 fps. Terus kalau PUBG juga bisa smooth high. Jadi kalau ditanya main game bisa atau enggak, ya udah pasti bisa. Tapi dengan catatan grafiknya diturunin, atau main game yang lebih ringan kayak FF, Mobile Legends, atau game casual yang adiktif banget kayak 2048. Cobain deh, beneran game itu tuh nagih banget walaupun simple ya. Untungnya Samsung juga masih berbaik hati dengan kasih triple slot di HP ini. Jadi masih bisa pakai dual SIM plus micro SD sampai 1 TB untuk storage tambahan ya. Kalau gua sih cukup dengan 1 SIM card dan 1 micro SD aja. Soalnya kan kita dapat kartu Bayu dari dalam box. Dan buat yang udah lama di channel ini pasti udah pada tahu ya kalau gua tuh pakai Bayu dari zamannya hub beta, jadi zaman awal banget. Buat yang belum tahu, Bayu adalah provider serba digital pertama di Indonesia. Serba digital dalam artian semua aktivitasnya dilakukan secara online. Mulai dari beli SIM card-nya, beli pulsa, isi kuota, sampai lampor gangguan pun semuanya bisa lewat satu aplikasi ini aja. Ditambah lagi sekarang udah ditambah fitur untuk dengar mixtape lagu, podcast, sampai baca berita juga bisa di sini. Tapi bagian favorit gua tuh bukan di situ, tapi ada di pilihan paket datanya. Selain terhitung terjangkau, paket data itu nggak ribet kalau dia bilang 30 GB tuh. Ya udah 30 GB itu bisa dipakai semaunya. Nggak ada limitasi khusus aplikasi tertentu dan aturan buat kita yang begadang malam-malam atau pakai begadang gitu ya. Jadi 30 GB itu bisa kita pakai sesuka kita. Ada juga paket yang bikin aman jaya atau paket unlimitednya dengan speed up to 1,5 Mbps. Paketan ini cocok banget buat teman-teman yang biasa ngabisin kuota lebih dari 30 GB sebulan. Malah waktu itu kami pernah survei di Instagram kecil-kecilan gitu ya. Ada yang bisa ngabisin kuota sampai 100 GB lebih per bulan. Nah, cocoknya pakai paket ini nih, soalnya untuk masalah jaringan juga nggak perlu worry lah ya. Bayu pakai jaringan Telkomsel, jadi harusnya paling kuat di seluruh Indonesia. Tapi buat yang beli Samsung A02s, berbahagialah kalian karena Bayu kasih harga paket khusus untuk teman-teman yang beli Samsung A02s yang bundling dengan Bayu. Jadi udah dapat kartu Bayu dari dalam box dan paketannya juga sangat menggiurkan. Kalau biasanya 10 GB itu 50.000 untuk 30 hari, kalau ini 50 GB bisa dapat 18 GB untuk 30 hari. Gimana? Hampir 2 kali lipatnya loh.
Promo ini khusus loh dan bisa dibeli tiap bulan selama 12 bulan atau 1 tahun. Cara redeem promo spesialnya juga gampang banget. Tinggal masuk ke browser, caw ke www.bayu.id/samsung, terus registrasi pakai akun Google, input kode voucher, terus input serial number yang juga ada di belakang SIM, download aplikasi Bayu yang ada di Play Store, terus masukin SIM cardnya dan tinggal aktifin aja. Kalau udah semua, tinggal masuk ke My Rewards dan tukerin voucher 18GB 30 hari seharga 50.000. Gimana? Gampang banget kan? Udah paketnya spesial, murah, dapat banyak pula. Buat yang penasaran sama reviewnya Bayu, udah kami buat. Kalau mau nonton videonya ada di sini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke HP-nya. Di body yang terbilang lumayan tipis, Samsung kasih baterai yang gede, 5000 mAh yang support fast charging 15 watt. Selama gua pakai HP ini bisa banget bertahan sampai 2 hari. Dan menurut gua baterainya yang awet bukan cuma karena kapasitas baterainya aja yang gede, tapi karena resolusi layarnya yang SD+ dan softwarenya juga. Si A02s ini pakai One UI 2.5 yang berbasis Android 10. Fitur-fiturnya terbilang lumayan lengkap dan gua suka dengan UI yang fresh dan gak lebay. Tanpa dioprek-oprek, tampilannya tuh udah keren. Tapi buat yang gampang bosen, Samsung juga kasih tema yang bisa di-download secara gratis dan versi yang lebih keren juga ada, tapi berbayar sih. Terakhir nih, kita bahas kameranya. Ada 3 di belakang dengan setup kamera utama 13MP f2.2, terus lensa makro dan lensa depth masing-masing 2MP f2.4. Untuk hasil fotonya, gimana ya? Standar HP entry level lah. Kalau hasil fotonya mau bagus, lighting harus proper dan jangan foto di kondisi backlight. Soalnya lihat aja nih hasil foto potretnya. Separasinya tuh oke, tapi backgroundnya jadi terlalu overexposed. Tapi kalau kondisinya proper dan modelnya juga ganteng, hasilnya juga cakep banget. Detailnya dapat, bokehnya rapi, yang bilang jelek, fix iri aja sih. Kan ganteng. Iri belang bos. Yang jelas di kelas HP entry level, HP ini udah terbilang bagus. Dan untuk kamera depannya hanya 5MP f2.2, jadi ya sesuai ekspektasi. Hasil fotonya jadi rada pucat dan detailnya juga kurang. Harus di lighting yang proper biar bisa dapetin hasil foto yang lebih oke. Jadi kesimpulannya di budget 1799 untuk varian 3/32GB dan 1,999 untuk varian 4/64GB, HP ini worth it. Dengan catatan kalian bukan tipe netizen mendang-mending yang mandang HP cuman dari spesifikasi di atas kertas doang atau fokusnya ke game aja. Samsung A02s ini beda. Di budget segitu kasih desain yang cakep banget. Nggak norak dan mirip HP mahalnya Samsung. Jadi pas orang lihat tuh, weh, HP mahal loh. Terus di bagian layar juga Samsung udah terkenal bagus, ditambah lagi pakai One UI yang cakep dan bikin nyaman. Baterai gedenya 5000 mAh dengan port Type-C, dan terakhir, tentu aja udah bundling dengan Bayu. Provider yang nggak bikin ribet dan ada paket promo khusus pula. 18GB 50.000 coy, itu murah banget loh. Kalau ada budget lebih bisa lirik Samsung A12 2,499, bawa spesifikasi yang lebih oke dan kamera yang lebih cakep. Jadi tinggal sesuaikan budget kalian aja. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari HP entry level buat mungkin sekolah daring atau keperluan yang lebih ringan atau untuk kerja juga HP ini masih bisa. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, boleh banget like dan subscribe. Komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Yang penasaran banget sama Bayu, boleh banget lihat reviewnya. Kami udah review versi 1 tahun ya deh waktu itu ya. Ada di sini. Dan ya, gue Farid. Bye.